Hai semuanya. Kalau dipikir-pikir, hidup itu lucu juga ya. Kita kerja siang malam, berusaha cari tambahan penghasilan, ikut pelatihan ini itu. Bahkan kadang rela ngorbanin waktu tidur, semua demi satu tujuan, biar uang yang masuk lebih banyak. Tapi lucunya, makin gede penghasilan, kadang malah makin gak kelihatan kemana larinya. Uang masuk lewat pintu depan, tapi keluar pakai jendela, atap, bahkan mungkin lubang kunci. Yang menarik, kadang solusi dari keuangan yang berantakan itu nggak harus selalu dimulai dari nambah penghasilan. Justru ada yang bisa dimulai dari cara kita memperlakukan uang sehari-hari. Nah, salah satu pendekatan yang jarang dilirik, tapi diam-diam punya kekuatan besar adalah hidup sederhana. Dan jangan salah paham dulu, sederhana di sini bukan berarti serba kekurangan atau pelit. Sederhana itu lebih ke kesadaran. Kepilihan yang kita ambil sehari-hari yang bikin hidup jadi lebih tenang dan ternyata bisa menghasilkan juga. Nah, biar lebih jelas, aku mau ajak kamu ngebahas satu-satu gaya hidup sederhana yang ternyata bisa jadi ladang cuan. Bukan cuan dalam arti harfiah uang selalu masuk, tapi cuan dalam bentuk lebih luas, penghematan, kesempatan, bahkan ketenangan pikiran. Dan pelan-pelan, semua itu bisa berujung pada kekuatan finansial yang sebenarnya. Gaya hidup sederhana pertama yang diam-diam bikin cuan adalah ini, nggak gampang tergoda sama tren. Dunia sekarang bergerak cepat banget. Baru kemarin rame soal satu jenis fashion, sekarang udah muncul yang baru. Dan lucunya, semua itu dibungkus dengan narasi, kamu ketinggalan zaman kalau nggak ikut ini. Akhirnya, banyak orang keburu beli, cuma buat merasa relevan, padahal mungkin dipakai cuma sekali dua kali. Sementara itu, orang yang bisa tenang melihat tren berlalu dan nggak merasa perlu ikut semua, bisa nyimpen uang jauh lebih banyak. Bayangin aja. Dalam sebulan kamu bisa hemat ratusan ribu sampai jutaan cuma dari nggak beli baju, sepatu, atau barang elektronik yang sebenarnya nggak kamu butuhin. Dan itu bukan berarti kamu jadi nggak keren. Justru, kamu kelihatan lebih kuat karena nggak gampang goyah sama dorongan luar. Lanjut ke gaya hidup sederhana kedua yang sering diremehkan. Masak dan bikin minuman sendiri di rumah. Iya. Memang nggak semua orang punya waktu atau keterampilan langsung, tapi percaya deh, ini bisa dipelajari. Nggak harus langsung jago, cukup mulai dari yang paling sederhana. Nasi goreng, mie, atau kopi hitam yang kamu racik sendiri. Soalnya, kebiasaan jajan di luar itu sering datang bukan karena kebutuhan, tapi karena pengen cepat dan gampang. Padahal, biaya ngopi di luar tiap hari aja bisa sampai ratusan ribu sebulan. Belum termasuk biaya ongkir kalau pesan online. Nah, orang yang mulai membiasakan diri untuk masak sendiri, lama-lama bisa hemat besar. Dan bahkan kalau kamu kreatif, bisa jadi ide bisnis juga. Banyak kok yang awalnya iseng bikin kue atau minuman di rumah, terus ditawarin ke teman kantor. Jadi usaha beneran. Gaya hidup sederhana ketiga yang nggak kalah penting, terbiasa pakai barang bekas atau pre-loved. Ini kadang suka dianggap remeh karena orang masih banyak yang nganggep kalau barang bekas itu berarti kamu nggak mampu beli yang baru. Padahal, banyak banget barang bekas yang kondisinya masih bagus banget dan harganya jauh lebih miring. Contohnya, furnitur, alat olahraga, elektronik, bahkan pakaian branded. Banyak orang beli barang mahal, tapi cuma dipakai sebentar karena bosan atau berubah selera. Nah, kamu bisa dapat barang itu setengah harga atau bahkan lebih murah, tapi fungsinya tetap sama. Dan ini bukan cuma soal hemat ya. Kalau kamu punya insting bagus dan tahu cara merawat barang, kamu bahkan bisa beli pre-loved, rawat, lalu jual lagi dengan harga lebih tinggi. Dari situ aja bisa jadi sumber pemasukan tambahan. Sekarang kita masuk ke gaya hidup sederhana keempat, hidup tanpa cicilan konsumtif. Ini juga salah satu kebiasaan yang kelihatannya wajar banget, tapi lama-lama bisa jadi beban. Memang, cicilan bikin sesuatu kelihatan terjangkau. Tapi kalau kamu punya banyak cicilan untuk hal-hal yang sebenarnya bisa ditunda, misalnya gadget terbaru, furniture mewah, atau fashion branded, kamu jadi terikat sama pengeluaran rutin yang nggak fleksibel. Orang yang terbiasa hidup tanpa cicilan konsumtif punya keleluasaan lebih besar dalam mengatur keuangan. Kalau ada peluang investasi, mereka bisa ikut karena dana darurat aman. Kalau ada kondisi darurat, mereka nggak langsung panik karena nggak ada beban tetap tiap bulan. Dan bonus lainnya, mereka punya pola pikir yang lebih tahan banting. Nggak mudah tergoda karena sudah terbiasa nunggu dan mikir sebelum membeli. Masuk ke gaya hidup sederhana kelima, minim langganan digital. Kita hidup di era subscription, mulai dari tontonan, musik, aplikasi produktivitas,
sampai storage cloud. Dan seringnya, kita langganan bukan karena butuh banget, tapi karena takut ketinggalan. Akhirnya, dalam sebulan bisa ada 5 hingga 6 tagihan digital kecil yang kalau ditotal bisa bikin dompet tipis. Gaya hidup sederhana mengajarkan buat jujur sama diri sendiri, mana yang benar-benar dipakai dan mana yang cuma iseng aja. Kamu bisa pilih 1 atau 2 yang paling relevan dan lepas sisanya. Uang yang awalnya lari ke langganan itu bisa kamu alihin ke tabungan, investasi, atau bahkan kebutuhan real time yang lebih penting. Dan kalau nanti kamu merasa perlu, kamu selalu bisa langganan lagi. Tapi kali ini lebih sadar. Gaya hidup sederhana keenam yang sering luput, terbiasa punya batas pengeluaran harian. Ini kelihatannya ribet, tapi sebenarnya justru bikin kamu lebih bebas. Karena dengan batas itu, kamu jadi lebih bijak waktu belanja, nggak asal ambil, dan mulai mikir 2 kali sebelum check out. Misalnya, kamu tetapkan batas belanja harian 50.000. Kalau hari ini kamu cuma pakai 30.000, berarti kamu bisa nabung 20.000. Kalau kamu pakai semua, ya udah besok kamu tahu harus sedikit rem. Kebiasaan ini bisa jadi fondasi buat ngatur cash flow pribadi. Bahkan bisa jadi latihan buat nantinya pegang bisnis sendiri, karena kamu udah terbiasa ngatur arus keluar masuk uang. Dan terakhir, gaya hidup sederhana ke-7, berbagi dengan cara yang realistis. Seringkali kita terlalu idealis pengen bantu semua orang, kasih semua yang kita punya, atau ikut semua gerakan donasi. Niatnya baik, tapi kadang malah bikin diri sendiri goyah. Gaya hidup sederhana ngajarin bahwa berbagi itu tetap penting, tapi harus sesuai kemampuan. Kamu bisa bantu bukan cuma dalam bentuk uang, bisa lewat waktu, tenaga, atau sekadar jadi tempat cerita yang nyaman. Dengan begitu, kamu tetap bisa berbagi tanpa harus mengorbankan kestabilan finansial sendiri. Dan anehnya, ketika kamu belajar berbagi dengan cara yang realistis, hidupmu juga ikut terasa cukup. Karena kamu sadar, kamu memberi bukan untuk terlihat baik, tapi karena benar-benar bisa dan tulus. Kalau kamu perhatikan, semua gaya hidup sederhana tadi bukan tentang menahan diri mati-matian, tapi tentang membuat keputusan yang lebih tenang, lebih sadar, dan lebih berkelanjutan. Karena sesungguhnya, banyak dari kita bisa hidup lebih sejahtera bukan karena penghasilan yang naik drastis, tapi karena kita menutup banyak kebocoran kecil yang dulu dianggap sepele. Kadang cuan besar datang bukan dari kerja ekstra 3 jam per hari, tapi dari keputusan buat berhenti langganan yang nggak penting. Kadang bukan dari bisnis besar, tapi dari kebiasaan masak sendiri. Kadang bukan dari warisan atau menang undian, tapi dari konsistensi bilang nggak dulu, belum perlu. Dan yang paling penting, gaya hidup sederhana bikin kamu lebih fleksibel, lebih siap kalau ada perubahan, lebih kuat menghadapi guncangan. Karena kamu nggak ngeladenin ego tiap hari, kamu udah biasa bilang cukup, bukan karena menyerah, tapi karena sadar. Jadi kalau hari ini kamu masih merasa penghasilanmu belum tinggi, atau kamu merasa orang-orang lain lebih maju, jangan langsung kecil hati. Mungkin kamu justru lagi menanam akar yang kuat, karena cuan sejati nggak selalu kelihatan dari luar. Kadang, dia tumbuh pelan-pelan, dari keputusan kecil yang kamu buat hari ini. Jangan anggap gaya hidup sederhana itu pilihan terakhir. Justru itu fondasi dari kebebasan. Dari situ kamu bisa mulai nyicil mimpi, punya simpanan, coba investasi, atau buka usaha. Kamu nggak perlu jadi yang paling cepat, yang penting kamu bergerak dengan sadar. Karena di dunia yang serba cepat dan penuh distraksi ini, kemampuan buat hidup sederhana itu adalah bentuk kemewahan yang sesungguhnya. Sampai di sini pembahasan kita, semoga bermanfaat. See you di next video.